Itu sebabnya kenapa kemudian Yesus ingin disalibkan. Nah, sekarang ibu ada pada masa itu. Ayo semua kita tangkap Yesus. Nyata-nyata penangkapan terhadap Yesus itu adalah dihasilkan dari hasil rekayasa, tipuan, palsu. Ibu mau berkongko di situ. Kalau berkongko sebagai pembunuh aja kagak mau, bagaimana bisa ibu membuat diri Anda tercemar dengan mengimani pembunuhan itu sebagai karya keselamatan? Sementara Tuhan mengatakan, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Amsal 21:18, ketika Yesus yang tidak bersalah ini kemudian mau dibunuh oleh mereka, Allah menggantikan dengan pengkhianat. Bagaimana mungkin ibu kemudian memberikan diri Anda kemudian jatuh ke dalam kubangan yang dibentuk oleh orang Roma dan Yunani? Setelah mereka kemudian beratus tahun bahkan beribu tahun mengimani ajaran Romawi dan Yunani, muncul tokoh di antara mereka yang tidak sepaham karena tidak rasional, maka membuat sekte baru bernama Advent. Apa itu? Seakan-akan Yudaism. Ada apa? Apakah Advent itu berasal dari Yahudi? Tidak. Advent itu adalah pecahan dari ajaran Kristen itu sendiri. Karena di situ sudah ada orang yang menyadari ini salah. Ini salah, tidak mungkin seperti ini, tidak mungkin. Maka mengambil mendirikan ajaran baru bernama Advent. Nah, seperti yang saya uraikan tadi, Bu Darni, kalau Ibu Darni hidup sesama Yesus, apakah mungkin Anda akan meninggalkan konsep hidup kekal? Turutilah segala perintah Allah, di antaranya jangan membunuh. Yahudi yang benar-benar menjalankan perintah Allah tentu tidak akan mungkin membunuh Yesus. Kalau mereka semua adalah orang yang taat kepada perintah Allah, maka tidak ada pembunuhan terhadap Yesus. Karena ada di antara mereka orang munafik, pendosa, maka Yesus disalibkan. Berarti penyaliban terhadap Yesus ini adalah karya setan, karya saksi palsu, karya setan. Jadi siapa yang mengimani karya setan, dia adalah pengikut setan. Bagaimana setan itu menyesatkan? Wow, lincah, lihai sekali. Dengan berbagai macam ilmu, disiasati kemudian agar dianggap sebuah kebenaran. Sekarang kalau ibu belajar, pembunuhan terhadap Yesus itu sedikit pun tidak ada unsur kebenarannya. Ibu mengatakan dinubuatkan, yang mempunyai kitab tidak mengimani itu. Ibu mengatakan untuk nebus dosa, Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Jadi apa polanya kemudian? Ya imani saja. Imani saja. Mempertahankan dengan asumsi, mempertahankan dengan alibi, mempertahankan dengan dalih, tetapi tidak bisa membuktikan secara absolut. Ini coba, bagaimana aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Turutilah segala perintah Allah. Apa perintah Allah itu? Jangan Yesus dibunuh, Tuhan pasti selamatkan. Tuhan pasti selamatkan. Nah, itulah yang diterangkan di dalam Mazmur 91. Tuhan menyelamatkan Yesus. Begitu juga di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat surah Nisa ayat 157. Saya kira gitu Bu Darni. Dinda Rifat, tolong. Sementara saya izin sholat 15 menit. Komandan, saya mau membantu mereka ya, tapi nggak apa-apa lah, saya bantu aja mereka. Jadi teman-teman Kristen, tolong ya, kalau Bang Zuma itu mau melawan Bang Zuma, pakailah dalil ya, pakai logika pun boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan pakai asumsi. Kenapa? Aduh, sudah aku bilang bertahun-tahun sudah berdebatnya dia, nggak ada. Kalau asumsi kalian susah kalian menang ya, pakailah ilmu, pakai data gitu. Pakai data, yang penting gini, yang penting sampai terdiam, nggak bisa jawab dia. Umi, kalau perlu, iya. Umi, kan adanya tadi datanya, datanya. Betul, kalau Bu Darni luar biasa, aku bilang Bu Darni nggak ada yang mampu mengalahkan, tapi kali ini aku kayaknya mampu ini. Bu Darni tadi bilang nggak ada kata juru selamat selain kepada Yesus dalam kitab Bu Darni gitu. Iya. Betul nggak? Tapi betul. Aku mau tunjukkan ternyata Bu Darni salah. Kalau mampu aku tunjukkan ada juru selamat selain Yesus dalam kitab Bu Darni, maukah Bu Darni memotong rambutnya jadi model pendek? Boleh, iya. Gonjes ku buat, ya. Gonjes ya. Dengar kawan-kawan ya. Bu Darni akan menggonjeskan rambutnya kalau seandainya dia. Oke, baik. Bu Darni coba buka Yesaya pasal 19 nomor 20. Yesaya. Siap-siap kalian lihat Bu Darni gonjes besok. 19 ayat 20. 20. 20. Oke. Nah,
Gonjes-gonjes lah Tapi besok, ya kalau kan? nggak itu nanti ayatnya, Umi Ripa berani buka jilbab kalau apa? Nggak boleh aku nggak boleh buka jilbab, nggak boleh aku. Jadi kenapa aku dihukum Umi Ripa enggak? Kan Bu Dani nggak berdosa, kalau botak pun nggak berdosa. Kalau aku berdosa, aku nggak berani aku nantang lah, jangan kayak gitu. Kalau yang Bu Dani nggak berdosa nggak apa-apa. Kalau aku kan nggak mau aku. Ini. Oke lah, 19 ayat 20. Ini. Ya, kalau ini patah hati rendang. Judulnya ucapan ilahi terhadap Mesir. Ini yang bicara ilahi ya, ucapan ilahi terhadap Mesir. Yesaya 19 ayat 2. Iya. Nong ning nong ayat 20. Ya, mana dia? Nong ning nong. Nong. Ayat 19 dulu ya. Pada waktu itu akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir, dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Ayat 20. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan dan akan melepaskan mereka. Siapa itu? Tidak ada ditulis namanya di sini. Itu juru selamat hanya aku juru selamat, tidak ada yang lain katanya. Iya, kutanya. Aku tanya, bentar, apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang pertinyi ini, apakah Tuhan mengutus dirinya menjadi orang? Bukan juru selamat mau ke surga, maksudnya itu Uniripa, itu maksudnya juru selamat menyelamatkan dari perbudakan Mesir. Salah dong. Tapi katanya cuma Tuhan juru selamat. Masukku gini Uniripa. Gitu. Contohnya seperti ayat Yesaya 43 ayat 11 dan Lukas itu loh, itu kan langsung Roh Allah berkata akan lahir juru selamat. Ini kan beda itu sayang. Oke, beda ya, beda sayang ya. Oke, Bu Darni, dalam dalil Yesaya itu yang bicara di situ siapa? Elohim sendiri. Oke, siapa? Elohim itu atau Yesus? Siapa dulu nih? Aku mau tahu nih, Bu Dani ini kafah lah, kalau jadi wones aja sudah, janganlah berpindah-pindah. Lagi bete lompat itu gak jelas kan bentuk teologinya. Gini Umi Ripa, kalau Elohim itu kan Allah Bapa yang di surga. Kalau Yesus itu rohnya Elohim, rohnya Elohim yang turun menjadi manusia daging ke bumi. Gitu rohnya atau firmannya? Yang mana ini betul ini? Sama, roh firman kalem. Isa itu sesungguhnya roh kalem dan firman Allah. Yesus itu itulah dia kalem, firman Allah. Apa pula kalem? Gak ada kalem di dalam Al-Quran. Kalem mana ada kalem? Yesus itu Ibnu Kalem.
Nggak Isa gini, sama gini, itu. Bu Darni. Pertama kalau gitu, tunggu daripada Bu Derni ngaco nggak jelas, aku iklan bentar. Ya bagi Iklan, teman-teman, iklan, jangan lupa di subscribe juga ini channel Ban HMC yang sedang bermasalah. Ya jangan lupa nama channelnya Dr. Akal Media. Apa masalahnya? Enggak, Ada dia lagi masalahnya. promo. Dia lagi promo, Bu Darni. Bu Darni punya Aku- YouTube. Kalau punya YouTube promo lah. Enggak. Iya, Yang channel mau tambal ban silakan ke tempatnya Bu Darni ya guys. Dijamin ban kalian akan menjadi ban yang sangat luar biasa. Berjalan penuh pengurapan roh di mana-mana ya. Kalau ya, jadi kalian ini channel, lanjut. channel pengganti ya, karena HMC lagi bermasalah juga gara-gara banyak polikardus yang nggak beres seperti teman-teman Bu Derni. Kalau Bu Derni nggak. Ya Oke. bagi teman-teman yang Ya. di Medan yang mau ganti ban jangan lupa pergi ke Pancur Batu, tempat Bu Ya. Derni pas di Pancur Batu depan Bank BRI. BRI. Iya. Kalian tengok Bu Darni kalau gonjes rambutnya berarti dia jujur. Kalau nggak gonjes berarti dia nggak jujur ya. Itu aja. Enggak, mana mau aku gonjes, orang enggak betul, enggak, bukan juru selamat yang seperti yang dituliskan di Yesaya 43 dan 11 dengan Mau tambal Lukas ban, mau 2 tambal ayat ban 11 Bu Darni beda. berarti ya. Ya, ya. Bukan. Begini, Bu ini Darni maksudnya kurang ini juru jujur, selamat Mbak ini. Uni Ripa. Tunggu dulu. Sabar, Ini sabar, juru sabar. selamat hanya menyelamatkan orang Israel keluar dari perbudakan Mesirnya Oke, yang dikirim mantap, Allah. oke, mantap. Kalau Lukas 2 ayat 11 Ya. itu kan dikatakan akan lahir Tuhan. Bah. Si Musa mana ada dibilang Tuhan akan lahir Mana Tuhan Musa dan nggak juru pernah dikatakan selamat. Tuhan. Oke, Musa tidak pernah dikatakan Tuhan. Ah, ini lagi Bu Darni. Apalagi nih? Hanya Gonjes untuk ya. kalau itu tahu tunggu dulu. Tahu. Ya. Ah. Umi Ripa, tahu. Musa itu dikatakan Allah bagi Firaun, bukan Allahnya seluruh manusia. Itu lagi. Nah, oke, Tahu oke. nggak itu? Oke. Ngeprank lah Bu beda. Darni. Nggak apa-apa. Jangan ngeprank Bu Darni. Gak apa-apa Pak Hotman, Pak Hotman. Bukan. Tenang, Memang tenang. itu ada ayatnya, Bu Darni kan? ini memang Kan? enggak. Jadi gini Bu Darni, pertanyaanku mungkin ini pertanyaan penutup dari masalah gonjes tadi ya, bahwa juru selamat kan Oke. Bang Pak Bu Darni memaksa Bang Juma kan mintalah dulu buatlah dulu ayatnya. Kalau memang itu dikatakan ada yang juru selamat selain Yesus kan itu tadi kata Bu Darni. Iya. Aku tuh Iya, katakan betul. kalau ada juru selamat selain Yesus, apa Bu Darni bikin? Ku bikin gonjes lah rambutku kan kayak gitu. Nah tiba-tiba setelah Iya. kutunjukkan ternyata ada juru selamat selain Yesus, Bu Darni nggak mau gonjes, ya sudahlah nggak apa-apa. Tapi kemudian Bukan. pertanyaan, Umi, tunggu. Iya, Bukan nggak dengar mau dulu, aku dengar gonjes. dulu, Karena bentar dulu. artinya berbeda. iya pertanyaanku berbeda begini, loh. pertanyaanku begini. Apa itu? Ketika orang Apa? Yahudi menunggu Mesias, yang ditunggunya itu yang menyelamatkan dia dari cengkraman orang-orang Helenisasi atau orang Romawi menyelamatkan dia atau menebus dosanya, Bu Darni, pertanyaanku. Menunggu Mesias. Ketika Yahudi menunggu Mesias, siapa Mesias itu gitu ya? Bukan, Gitu. kan yang menunggu Jadi- Mesias datang itu kan orang Yahudi, Bani Israel kan? Bukan Iya. kalian Kristen kan? Kalian kan tahu dari kitab Kami mereka juga. tentang Yesus. Kami juga menunggu Mesias, tapi Tuhan Yesus. Di mana itu kalian dia. dapat nubuatan itu? Dapat Kan kalian kalian nggak menunggu, pegang udah datang Taurat. menurut kalian. Memang kami dulu, menunggu Jul. Bukan, Jul. kedatangan Yesus yang Bukan. kedua kali. Kami menunggu Coba. Mesias. Yesus itu kan Mesias. Pahami dulu, Yesus pahami itu kan dulu perkataanku. Umi Sabar Ripa, dulu, itu Umi kan Ripa. doktrin. Yesus. Nah. Iya, Umi Ripa, Yesus kan dicatat dalam Alkitab, dia kan dikatakan Mesias, dikatakan Iya. Juru Selamat, dikatakan Tuhan. Jadi orang Yahudi menunggu Mesias, tapi dia tidak mengakui Yesus Mesias. Bukan itu, Mereka tenang belum tahu dulu. siapa Mesias. Bukan. Aku mau ngajak Jadi- Bu Darni agak tinggi lagi, high class lagi cara diskusinya. Bukan begitu. Oh, Coba Bu Darni oke. dengarkan baik-baik ya. Coba yang dijawab Ya, itu apa yang kutanya. Pada waktu orang Yahudi menunggu Mesias, mereka mendapatkan informasi kedatangan Mesias itu dari mana, Bu Darni? Ya, mereka karena mereka belum mempercayai bahwa dari Aduh, rabi-rabi Bu. mereka lah, dari rabi mereka lah. Rabi-rabinya tahu dari mana? Ya, karena itulah yang difirmankan oleh Allah terdahulu. Itu. Maksudnya rabi-rabinya itu tahu dari mana? Apakah rabinya bertemu langsung dengan Tuhan atau membaca kitab-kitab makanya dia tahu bahwa akan muncul Mesias? Itu pertanyaanku. Iya, kan di dalam pelajaran sejarah mereka belum mengakui bahwasanya Yesus itu adalah Bukan, Mesias. ini bukan Tunggu Yesus dulu. sudah muncul. Gini loh, nih Bu Darni Iya. ya. Bu Darni kan kutanya, orang Bani Israel Bu Darni belum ada waktu itu. Si Konstantin belum Belum. jadi Kristen pada waktu itu. Konsili Nikea belum dibentuk pada waktu itu. Yesus belum lahir misalnya waktu itu. Orang-orang Bani Israel ini telah dijanjikan Mesias, betul tidak? Ya, Dijanjikan dalam kitab mereka, betul tidak? betul. Nah, yang mereka tunggu itu apakah Tuhan yang menjadi manusia menebus dosa mereka atau Mesias yang menyelamatkan mereka sama seperti mereka diselamatkan oleh Musa di waktu di zaman Mesir? Coba jawab.
Ya, kalau bagi mereka menunggu Mesias yang menyelamatkan mereka keluar dari Mesir. Ya kan? Nah, Itu. sudah selesai jawaban Tunggu Bu dulu. Darni sudah. Jadi kalau Bu Darni sudah mengakui bukan. bentar dulu, bentar. Tunggu dulu, bentar. tunggu, Aduh. belum. Sabar saya. Tapi Mesias yang akan datang ini bukan Musa. Mesias yang akan datang ini kalau menurut kami Kristen adalah siapa? Yesus. Aduh, jangan Kalau bawa-bawa Yahudi kan Kristen menolak. dulu. Jangan bawa-bawa Kristen dulu. Nggak Ya, usah harus dulu. dong. Belum, nanti Harus. Bapak. Belum ada Kristen. Belum, Belum kan ada Kristen Kristen belum di mana? ada. Pada masa penyalipan kan udah ada Kristen. Belum ada. Belum. Sudah Yesus dapat sudah masa ada. penyalipan udah ada Kristen. Iya, belum Botakin Bu ada. Derni. Kan Yesus- Botakin Bu Derni. Yesus kan menguruskan hari Sabat. Tolong botakin Bu Darni. Kalau kalian tambal ban Bu Darni, tolong gonjeskan rambutnya ya. Tolong yang di Medan ke tempat Bu Darni, botakin Bu Darni. Enggak lah ya. Jadi oke, gini. Oke, kita kembali back to topic. Aku cuma pengen pelan-pelan aja nih Kak Darni ku ya. Aku panggil kakak lah ya. Enggak, janganlah Ini panggil siapa yang Jul. lagi Oke. tukar nih? Ada Bang Koda Natur sama Bang Ferry nih. Siapa nih? Calon Bang Siapa Natur. noise ini Jul? Noise kali Jul. Siapa yang ribut-ribut itu? Yang ribut-ribut Ribut itu kali, siapa Bah. itu? Koda Natur, Iya, teman iya Bu dah. Derni. Izin aku Ya, sama ini Bang Ferry kakak kenapa nih? dulu. Bang Ferry kenapa nih? Coba kita tanya dulu. Ada apa nih? Hmm. Halo, shalom, selamat sore menjelang tengah hari, menjelang pagi Bang Ferry. Selamat sore. Ya. Bang Jul, izin bentar Bang Jul. Izin. Ini izin ya. Bu Darni, kita makan yuk. Ya silakan Bang Ferry, sorry. Iya. Jadi gini. Lanjut Silakan Bang sedikit. Ferry, silakan. Silakan Bang Ferry. Apa yang mau ditanggapi? Soalnya kerasa Mau kursu pangkas ini. botak Bu Derni juga. Cuma mau bilang, Orang nggak betul, orang nggak sama seperti yang kuinginkan, mana mau aku dibotakin. Kalau memang Subjektif sudah lah itu. benar Subjektif yang itu, dikatakan, nggak boleh. baru aku mau. Iya, gimana Bang Ferry? Nah, hanya mau komen dengan Bu Darni. Kenapa dia? ya. Mau Bu Darni, salam akal sehat. Si Ferry Islam atau Kristen? Bang Ferry kalau Ferry lagi di ke- jalan, janganlah naik dulu. Mananya? Dari tadi Dia Kristen atau Islam? Nggak tahu lah Nggak tahu. kita. Nggak usah bahas Dia- dulu. ini ada Nyong Ambon. Aku tanya dulu biar cepat. Ah. Bang Nyong Ambon, ada yang mau disampaikan? Selamat malam. Yang mana Ambon ini? Tuh yang paling atas tuh. Itu yang di atas. Oh. Ampun. Nyon. Oh. Ya Oke. maunya asal masuk bilang lah Kristen Islam bilang gitu. Ini Iya, masa mereka dia mau abu-abu. bilang aku akal sehat, berarti dia bukan Kristen. Ya ketiduran dia. Ya lanjut dulu Jul. Ini klimak bentar lagi Jul. Nah, Aduh. udah nih. Biar Kan lama. begini. Nah, Biar jangan lama. lama-lama. Jangan lama-lama. Ya kan nggak kuat Bu Darni. Gini Bu Darni, kita ini kan ngobrol dari hati ke hatinya, kakak adiknya kita ya kan. Walaupun Bu Darni lebih semok dari aku, lebih montok dari Ya, aku tapi ya kan. ini Bu Derni masa penilaian dia subjektif lah. Harusnya menurut Iya. ini hakim, menurut Iya, inilah menurut kitab juri. suci lah. Iya, Menurut kalah Bu kitab Derni udah. suci. Udah kalah Bu Derni. Enggak lah, mana beda. Enggak, Jangan beda saja dong, dulu. beda. Udah lah, Beda. saja lah Bu. Aduh. Bayangkan, tadi kan ku bilang malaikat Tadi yang kan berkata. dia bilang Ini, salam akal pertama, sehat. Tunggu dulu. Pertama kan Elohim yang berkata hanya dia juru selamat. Nggak ada Udah lah, Bu juru Derni. selamat selain dari Bu aku. Derni Kan telah katanya. pikir lah, Bu Derni. Baru di Lukas 2 ayat 11 ini langsung utusan Elohim, malaikat mengatakan kepada si Maria bahwasanya akan ada juru selamat, itulah Yesus Tuhan. Udah, kalau yang tadi yang menyelamatkan bangsa Israel itu keluar dari perbudakan Mesir, itu yang menyelamatkan hanya menyelamatkan bangsa itu kan Israel kata doang. Kristen kan Bu Dani, kata Kristen, kata orang Kristen, kata si Lukas kan, kata Ya si udah, Lukas, kata iya, si iya. Matius kan gitu. Aku enggak masalah dengan Iya, itu, iya, itu kan iya. dogma Kristen, aku hargai itu. Iya. Kata Ya kan? iman kami gitulah ya. Kata iman Ah, kalian iya, iya. lah, imannya kalian. Iya, iya. Tapi kan aku bertanya Iya, iya. begini, Yesaya pasal 19 nomor 20, itu Tuhan mengatakan dia akan mengutus juru selamat ke tanah Mesir. Bu Dani sudah jujur mengakui bahwa di situ Tuhan Iya. mengutus Musa. Lalu pun Bu Dani sudah Iya. menjawab tadi bahwa yang namanya Bani Israel itu memang mereka menunggu juru selamat sebagaimana mereka menunggu seperti Musa, walaupun yang ditunggu bukan Musa. Kenapa? Karena dalilnya saya perkuat dengan ini. Iya. Dalam kitab Ulangan pasal ke-18 Bu Darni ayat ke-18, mari kita baca sama-sama ya. Nah, ini. Tahu nggak Bu Saya- Dani? Mereka kecewa loh waktu Yesus sudah jadi raja. Mereka pikir Kecewa udah mereka. mau Kau naik besarkan pedang. aku Jul. Kecewa. Ya, Misalkan ya aku jujur. betul-betul. Memang kecewa lah. Iya. Iya. Misalkan Namanya aku juga jujur. antikristus. Ini- Namanya antikristus.
Iya, Yudas itu pengen jadi menteri keuangan dia. Pengen jadi menteri keuangan, gagal. Itulah ngamuk dia. Mari kita bahas ya. Mari kibas, mari kita bahas. Mari kibas, mari kita bahas. Gonjes sudah ya. Jadi gini. Jadi kawan-kawan, kenapa saya membawa dalil tadi? Bertanya kepada Bu Dhani, saya tidak butuh orang pintar diskusi, tapi butuh orang jujur. Bu Dhani tadi pertama, dua pengakuan Bu Dhani yang saya acungi dengan jempol, dengan kelingking jempol dan jari tengah ya. Saya ancungkan jari tengah saya untuk Bu Dhani sebagai bentuk apresiasi bahwa Bu Dhani mengakui satu, di Yesaya pasal 19:20 ada juru selamat, Tuhan utus juru selamat. Kemudian setelah itu di zaman Yesus, Bani Israel itu menunggu yang namanya juru selamat sebagaimana Musa. Ternyata Bu Darni memang telah dinubuatkan. Di mana nubuatan itu? Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini, aku akan menaruh firman ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Yang ngintipin bangkian santang mandi Tuhannya nanggung, tidak begitu, nah, gitu. Tetapi di sini seperti pengakuan Bu Darni bahwa memang Tuhan ingin menyelamatkan Bani Israel. Makanya orang Israel ketika Yesus tak mampu berperang melawan orang-orang Romawi, tidak kaya, nggak punya uang, justru hidupnya berkekurangan. Berpikirlah mereka, kok ini pula yang menjadi Mosia juru selamat, gitu. Udah, lalu kenapa aku Bu Darni memfitnah? Tunggu dulu, ada dua yang Bu Darni fitnah di sini. Pertama, Bu Darni memfitnah Bani Israel menunggu Tuhannya turun. Kedua, Bu Darni memfitnah Tuhan Bani Israel, memaksa Tuhan Bani Israel menubuatkan bahwa dia akan turun jadi manusia. Tunjukkan dalilnya kalau memang ada bahwa Tuhan Bani Israel telah menubuatkan aku akan turun menjadi manusia. Atau perbudakan Mesir ya, Allah mengirimkan juru selamat yaitu Musa untuk menyelamatkan orang Israel, Bani Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Oke, memang itu benar, itu nggak boleh disangkal. Baru tadi dikatakan Umi Ripa lagi, Bani Israel menunggu Musa. Udah, Ulangan 18 ayat 18 juga mengacung, tunggu dulu, mengacung kepada seperti Musa. Nah, mereka Bani Israel berarti sahladil, sekarang mereka menunggu juru selamat mereka Musa, ya kan? Itu mereka lah itu. Sekarang umat Kristen menunggu juru selamatnya yaitu Yesus. Tertulis di dalam Elohimnya. Tunggu dulu. Tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 11 dan Lukas 2 ayat 11. Sekarang aku mau tanya, Islam juru selamatnya siapa? Menunggu siapa juru selamatnya? Saya jawab. Bani Israel sudah ada Musa. Kalau kami Kristen, Yesus Mesias, ada ayatnya ya. Harus ada ayatnya. Ada ayatnya. Sekarang Islam, siapa yang kalian tunggu? Jadi tunggu dulu, belum ada 2 menit. Jadi
akhir nanti baru ketahuan lah teng teng teng. Nah, Ya, kita siapa yang turun? gonjes ya, Ah. gonjes. Siapa lah Tunggu, kelak? ini aku jawab Siapa bentar. kelak yang Ya, turun? silakan, Jul. Udah? Tunggu, nanti kelak Bu Derni, kami akan kunjungi mereka untuk ya kasih tahu Bu Derni. Bye bye Bu Derni, terus Bu Derni nangis-nangis. Tolong saya. Begitu juga Nggak dengan mungkin. politik lain. Nah, Itu bagi imanku nggak mungkin. Jadi begini. Nggak mungkin. Jadi begini. Oke. Tadi dia bilang Bang Juma ini udah mau disalibkan atau belum jadinya nih Bu Derni? Iya. Mumpung Bang orang Zuma yang kalau ada. nggak sudah boleh monitor, disalibkan. tolong bersiul Bang Zuma. Kalau sudah monitor Bang Zuma, kalau sudah selesai sholatnya bersiul Bang. Bersiul. Atau tepuk tangan, Kita Bang, pun tidak apa. enaknya. Kita pun enaknya Bang Juma terlalu apa dia? Terlalu Zuma hafal itu. semua kitab itu. Bang Zuma itu guru Pak aku. Samuel mana ya? Mana Pak Samuel? Aku panggil dulu dia. Guruku, soalnya susah kalau ada guruku yang turun tangan, susah memang. Cut. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Belum dijawab loh. Iya, Belum bentar, dijawab. bentar, Sekarang bentar, Islam ini. menunggu aku Mesiasnya jawab. siapa? Ini aku Oke, jawab. silakan. Aduh. Nah, jadi sabar. Besarkan lagi Kalau boleh kompalku, jawab, besarkan. dibotakin aja Mbak Uni. Iya. Botakin aja dia. Pertama umat Islam itu tidak boleh menggunakan asumsi pribadi. Umat Islam dengar, kita sebagai umat Islam itu diperintahkan untuk menggunakan dalil-dalil. Nah, Bu Darni bertanya sama aku, siapakah yang akan menjadi juru selamat di dalam Al-Quran atau Islam? hadis? Aku dalam Islam, maka aku akan menunjukkan hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6956, dan ini ada di dalam link yang teman-teman boleh buka ini ya. Ini 9 kitab Imam. Sepertinya mungkin sudah tidak bisa diakses karena ada hak cipta yang harus dipermasalahkan, tapi teman-teman boleh ketemukan hadis riwayat ini di kitab lain. Nah, begini Bu Darni, kalau yang disebut dengan juru selamat itu pasti bisa menyelamatkan dalam situasi kondisi apapun. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Sepakat. Terima kasih. Sepakat. Di dalam ini Allah berfirman, ya, berangkat dan keluarkanlah siapa saja yang menjadi penyelamat bagi mereka yang memiliki iman sebiji sawi. Itu yang disebut dengan juru selamat. Tapi bagaimana dengan ini Bu Darni? Di dalam Matius pasal 12 ayat 30 dia, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tak akan diampuni di dunia ini dan tak akan dunia yang akan datang pun tidak. Macam mana mau dikatakan juru selamat sementara Yesus tak mampu menyelamatkan kalian yang menentang Roh Kudus? Saya boleh bertanya nggak? Halo. Oke. Sabar dulu, Udah. bentar, saya Aku lagi menjawab. duel Kasih maut ini. botakin Bentar, aja. bentar. Kasih botakin. Aku menjawab. Aku Bentar menjawab. dulu, belum. Nah, belum. bentar. Oke, bentar. silakan. Nah, Jangan lalu- dulu ya Joib, aku dulu ya. Nanti Iya, sebentar lagi siap. kamu ya, Say. Ya say. Lanjut ya say. Ya. Lanjut say. Ayo, aku dulu. Ya. Udah say. Oke. Bentar say, sedikit klimak Oke. lagi say. Klimak say. Jadi, Ya. satu, kita harus mengakui bahwa yang namanya juru selamat itu harusnya menyelamatkan dalam segala aspek. Nah, saya sudah tunjukkan baginda Rasulullah Muhammad sudah menyelamatkan dari segala aspek. Satu, menyelamatkan di dunia dengan memberikan aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah. Seperti kalau seandainya kalian ditampar sama suami kalian, dihajar sama suami kalian, tidak diberi nafkah, maka cara satu menyelamatkan diri adalah kalian boleh minta khulu, boleh minta cerai, tidak berdosa. Itu cara menyelamatkan perempuan dari KDRT, Bu Darni. Tapi apakah Yesus mampu menyelamatkan para janda? Tidak. Karena di Kristen kalian dihantam, ditampar laki kalian tidak boleh bercerai. Yesus tak mampu selamatkan wanita dari KDRT karena tidak boleh cerai. Kemudian di sini sudah azan, bentar lagi saya sholat asar. Nah, kemudian Yesus tak mampu juga menyelamatkan manusia di neraka. Yang siapa menghujat Roh Kudus pasti masuk neraka. Yesus tak mampu tebus walaupun dia sudah mati sekali ya dia mati ya. Sekali dia mati, 3 hari dia mati. Tak mampu selamatkan orang yang menghujat Roh Kudus. Bagaimana mau dikatakan Yesus sebagai juru selamat segala aspek sementara dia banyak tidak mampunya, tidak memberikan hukum kepada para perempuan yang di KDRT suaminya, tidak menyelamatkan manusia di neraka nanti. Tapi Rasulullah segala aspek Allah berikan jalan keluar melalui lisan baginda Rasul. Silakan Bu Dani, saya izin dulu sekitar 5 menit untuk sholat asar. Wah, lanjut. Aku ya, hadis sahih Bukhari vol
Vol 5 nomor 266. Tunggu dulu. Nabi Muhammad berkata. Tunggu Bu Dani. Ada yang mau ngomong. Silakan Bang ASP, kenapa? Tunggu. Maaf Bu Dani. Untuk yang di bawah, yang tahu saya mungkin bisa di-insight ya. Matikan. Sedikit promosi saja kok. Ya kenapa Bang? Udah itu aja. Yang jelas untuk Laskar Api bisa follow saya. Ini si jelek. Enggak. Oke Mas Agung, sampai Udah jumpa. ya? Oke ya. Nah, tadi dokter, Apa lagi? Uniripa tadi mengatakan Muhammad adalah juru selamat. Sementara di dalam hadis Sahih Bukhari vol 5 nomor 266 Nabi berkata, demi Allah, meskipun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepadaku. Aku jawab. Bagaimana kalian mau diselamatkan? Siap, mantap. Sahih Mantap. Bukhari, tunggu dulu. Mantap. Sahih Bukhari 5241. Muhammad berkata, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya, tidak juga dengan aku, katanya. Kalau Yesus mengatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepada aku akan hidup walaupun sudah mati. Matius 24 ayat 31 dan 32. Aku akan datang ke dunia bersama para malaikatku, dan aku akan mengumpulkan segala bangsa di hadapanku. Aku akan membalas setiap perbuatan orang. Jelas Yesus juru selamat. Bayangkan, jadi kalian tadi bilang Bani Israel menunggu Musa. Mereka hanya menunggu Musa karena menyelamatkan dari perbudakan bangsa Israel, bangsa Mesir. Kalau Yesus akan mengumpulkan segala bangsa, dia akan datang menghakimi. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Yohanes 9 ayat 39. Jadi iman kami Kristen sudah deal. Yesus adalah juru selamat dan akan yang menghukum manusia kelak. Nah, itu dia. Itu iman kami ya. Habis ini aku langsung sholat ini ya. Habis ini aku sholat nih ya Bu Darni, nanti lanjut dengan Mbak Zuma ya. Baik, satu menjawab pernyataan Bu Darni tentang baginda Rasulullah yang mengatakan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku. Loh, itu betul. Karena Nabi bukan Tuhan yang Maha Tahu. Nabi itu tidak tahu ketika dia meninggal nanti dia dibangkitkan dengan cara apakah dia tangannya duluan yang keluar, atau kepalanya dulu yang nongol, atau dia langsung diangkat kemana, atau dia tidak tahu. Beliau tahu apa yang diberitahukan kepada beliau. Karena hadisnya menyatakan semua umatku dijamin masuk surga kecuali yang tidak mau. Ada itu dalilnya, hadisnya Bu Darni. Tapi Nabi kami tidak sok tahu. Ketika dia mengatakan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat buat aku, tidak sama dengan aku tidak masuk surga. Jangan mempelintir perkataan Nabi kami. Sama kayak gini, Rifa, kau pasti nggak lulus nanti. Kalau aku belajar dengan sungguh-sungguh, kalau aku membuat PR baik kepada dosenku, pasti aku lulus kuliah. Nah, lalu aku jawab, tapi aku mau berangkat kuliah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di jalan nanti terhadapku, apa yang akan kuhadapi soal-soal nanti di hadapan di kelasku. Tapi aku yakin lulus kalau aku menjalankan semua yang diperintahkan dosenku. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, bukan manusia yang takabur, yang sok-sokan, sok tahu sesuatu yang tidak diberitahu. Karena segala sesuatu yang diberitahukan Nabi Muhammad, pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Inilah para nabi. Di mana dalilnya di situ? Di dalam Ulangan 18 ayat 18 itu dikatakan seorang nabi yang dengan beraninya berkata sesuatu yang tidak difirmankan Tuhan demi Allah lain, maka nabi itu harus mati. Maka Nabi Muhammad tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Sebagaimana Paulus lakukan, menurut pendapatku, bukan dari firman Tuhan. Wanita lebih baik bagi mereka itu tidak kawin, bla 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 segala macam. Menurut pendapatku, banyak sekali pernyataan Paulus yang berkata tentang menurut pendapatku. Nabi Muhammad tidak boleh begitu. Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang diangkat menjadi nabi oleh Allah, memberitakan firman Allah, tidak berprasangka sendiri, tidak berpendapat sendiri. Lalu hadis yang kedua. Apa tadi hadis yang kedua? Bahwa Bu Dani menyatakan amal yang tidak menyelamatkan. Betul. Sejak kapan umat Islam ini amal yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan adalah ridho Allah. Amal itu adalah syarat mendapatkan ridho Allah. Contoh begini, Bang Kian Santang orang kaya, duitnya 3 miliar, disedekahkannya 2 miliar buat orang kaya. Kalau amal yang menyelamatkan, maka hak surga adalah untuk orang kaya karena dia banyak duitnya. Hak orang-orang kuat karena dia lebih banyak beramal soleh. Orang sakit, orang susah, orang lumpuh berarti nggak masuk surga berarti karena dia sedikit beramal soleh. Tidak Bu Darni, bukan besar kecil amal soleh atau amal
amal itu sendiri yang menyelamatkan, tapi ridho Allah. Tapi Allah menyatakan masuk surga itu dengan cara beriman dan beramal. Amal itulah yang menjadi asbab Allah ridho, karena Allah tahu siapa yang betul-betul karena Allah, siapa yang bukan karena Allah. Kenapa dalam Islam itu dikatakan innama amalu biniat? Amalan itu yang dinilai bukan amalnya, Bu Darni, tapi niatnya, Bu Darni. Karena niat itulah kunci dari amal itu diterima atau tidak, bukan amalannya. Nah, lalu bagaimana dengan Yesus yang katanya dia adalah kebangkitan dan hidup? Memang dia dibangkitkan dan dia dihidupkan, saya tidak membantah itu. Tapi apakah dia yang menyelamatkan orang-orang ke surga? Saya sudah tunjukkan dia tidak mampu menyelamatkan orang yang menghujat Roh Kudus, karena orang menghujat Roh Kudus tetap masuk neraka jahanam. Bahkan Bu Darni ya, orang-orang yang dia ketika dia bertanya, "Guru, sedikitkah yang diselamatkan?" Nah, saya kasih dalil Bu Darni nih. Nih, saya kasih dalil ya. Ntar. Ini habis ini saya sholat asar ya, lanjut dengan Bang Zuma. Oke. Sabar ya. Saya pakai dalil, makanya saya tidak mau asumsi gitu, karena ini kitab orang lain ya. Ntar. Sabar ya, Bu Darni sabar. Ibu Darni mungkin tahu ayat ini. Kitkah, bentar. Saya bukan Bang Zuma dan Pak Disugi, Hafiz Bible. Ya, nak, bentar nak. Bentar nak. Nah, ntar ini ya. Aduh, lupa aku mana nih ya. Berusahalah menuju pintu sempit itu, kau tak akan dapat, kata Yesus. Nah, ini seorang murid ya. Bu Darni kok lebih hebat daripada orang yang bertanya ini. Ntar. Bantu aku ayatnya Jul, lupa aku Jul. Kawan-kawan tolong diketikkan kalau ada yang sering dengar ayat ini ya. Lukas pasal 9:45. Sorry, maaf. Lukas 9 ayat 45. Bukan pula. Aduh, mana lah ayat ini? Ini. Aduh, inilah kita lihat ya dalam kitab Lukas pasal 13 nomor 22. Tuan, sedikit saja ke orang yang diselamatkan. Nah, si penanya tanpa nama ya, orang itu tidak ada nama. Mari kita lihat dalam ayat Lukas pasal 13 nomor 22. Aduh, gara-gara cari Bible ini telat pula sholat akulah. Taruh dong. Ini. Mana inilah? Kok bukan Jul? Gak ada orang yang bisa bantu aku carikan ayatnya dulu. Aku mau sholat, woi. Apa? Sorry. Itu loh, ketika ada seorang murid bertanya, "Guru, sedikit yang diselamatkan?" Umi, gitu. Lukas 13 ayat 22 ya. Ya, coba. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota bentar, dan dari Lukas desa 13, ke desa Lukas 13. sambil mengajar dan meneruskan Bentar. bukan itu perjalanan ke Yerusalem. Itu Iya, ayatnya. betul. Ini. Lukas 13:23. Udahlah Bang Zuma habis ini ya, aku mau sholat nih gara-gara Bu Darni telat pula sholatku, berdosa pula aku gagal Bu Dan Darni. ada Ini aku seorang yang bacakannya. berkata Nah, kepadanya, tenang. Kata Tuhan Bu Darni tadi iya. Yesus memberikan keselamatan kan. Nah, dan ada seorang yang berkata padanya, "Tuhan, sedikit saja ke orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk." Nih, Bu Darni, jangan kira kalian itu tidak berjuang ya. Yesus perintahkan berjuang. Enak-enak aja kalian ditanggung sama Yesus. Banyak orang Kristen mengatakan, "Bukan perbuatan kami yang menyelamatkan, tapi iman kami." Apa pula? Lihat kata Yesus nih, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha, termasuk Bu Darni. Banyak orang yang akan berusaha, termasuk Bu Darni, Pak Pipo, Bu Uti, untuk masuk, tetapi tidak akan dapat door. Makasih. Ini percuma, aku sholat dulu, sholat dulu. Benar itu. Ya, Bu Darni kan Protestan. Mau Protestan cuma iman, Bu. Kalau Katolik baru iman dan perbuatan. Saya Advent. Ya, kan Protestan itu, Bu. Kitabnya berapa? Ya. Lihat jumlah kitabnya. Lihat jumlah kitab lah. Nah, sama. Ya. Hanya Katolik yang beda ya. Nah, sekarang aku ya. Ini Bang Juma udah muncul. Sekarang aku sekarang kan dokter. Udah bisa aku ngomong? Udah. Udah ya. Tadi kan sudah aku bilang, juru selamat itu hanya satu loh. Juru selamat itu hanya Elohim, tidak ada yang lain. Berarti apa kalian dokter nggak percaya waktu malaikat berkata kepada Maria, mengatakan akan lahir juru selamat, yaitu Tuhan. Kan katanya.
Apa enggak itu sudah perkataan dari atas ya, dari surga. Kalau kalian itu kan enggak ada yang mengatakan Nabi Muhammad juru selamat. Itu kalian kan hanya mengesahkan di dalam Al-Qur'an. Dari mana tahu ini malaikat mengatakan dan Elohim. Itu Yesaya itu nabi terdahulu ribuan tahun. Itu Nabi Yesaya itu sudah terkenal itu. Tidak bisa diragukan lagi Nabi Yesaya kalau memang teman-teman. Itu kan Maksudku makanya harusnya di Al-Quran itu kitab Yesaya ini harus ada supaya jelas dan terinci bahwa penyalipan dan penderitaan Yesus. Harus ditempel kitab Yesaya di Al-Quran gitu ya. Harus ditempel. Nggak bisa itu karena itu Yesaya itu nabi. Jadi perkataan-perkataannya harus ditempelkan semua kitab. Kalau ada kitab suci yang tidak menempelkan itu berarti bohong, itu dusta. Makanya umat Kristen kenapa? Nanti nabinya lu gak? Bukan, Bang Jul kalau mau sholat dulu, nanti gantian Bang Jul. Oke. Dokter, kita harus jujur loh. Harus Alkitab kita itu harus selaras dengan kitab terdahulu. Nggak boleh kita kurang-kurangi. Bentar kan Bu begitu. Darni, ini ada Gurunda Juma udah monitor Gurunda. Assalamualaikum Ya. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi HP-nya lobet ternyata enggak Ya. dicas. Siap. Lanjut Gurunda. Iya. Katanya Itu Yesaya masih itu tadi harus sih. ada di dalam Masih Al-Quran tanggung. katanya Gurunda. Enggak ngapain? Masih tanggung aku. Kan ada Kasih yang punya dulu, kitab. selesai. Oke, kasih dulu. Yang boleh, punya. boleh. Oke, silakan. Silakan. Bang Juma belum masih tanggung. Nah, Iya, makanya silakan. tadi Bang Juma, ayo kita ulang dulu Bang Juma ya. Siap. Kita ini loh sesama manusia harus saling memberitahu, saling Siap. mengajari, iya kan? Betul. Yesaya 43 ayat 11 dan 12. Akulah Tuhan katanya lagi. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing. Allah itu huruf kecil ya, berarti Allah lain, bukan Allah yang surga. Allah asing yang ada di antaramu. Kemudian saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Baru dikatakan lagi di dalam di ayat 13, juga seterusnya aku tetap dia, katanya. Maksudnya aku itu maksudnya Yesus. Aku tetap dia, aku tetap Elohim itu. Kan begitu Bang Juma. Makanya diturunkan Roh Kudus kepada malaikat, kepada si Maria mengatakan, Ya, udah, kepanjangan, juru selamat. Bun. Kan katanya. Jadi kalau Ya, ada lagi silakan juru Gurunda selamat yang ditanggapi. lain, jadi yang mana itu? Gitu sekarang. Oke, Gitu loh. Baik, Bu. Di dalam kitabnya Yahudi memang diterangkan Yesaya 43 nomor 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Bagaimana caranya Tuhan yang juru selamat ini kemudian menyelamatkan umat manusia? Gimana caranya? Dengan cara mengutus para nabi, dengan cara mengutus kitab suci. Itu yang perlu dipahami. Makanya di dalam kitabnya di Perjanjian Baru Bu ya, di dalam Lukas 10, kalau ibu baca bagaimana Yesus berbincang-bincang dengan muridnya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Kata ahli Taurat ini, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalam kitab itu?" Jawab daripada ahli Taurat ini adalah, "Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Apa kata Yesus? "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ini tidak ada penyaliban di sini. Tidak ada Tuhan menjelma menjadi manusia di sini. Kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hati, berarti taat kepada hukum Taurat, bukan taat kepada perintah gereja. Kata orang itu, ketika orang-orang itu menanya Yesus kemudian, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa jawab Yesus? "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jadi Yesus di situ tidak berbicara tentang Trinitas.
Yesus tidak berbicara tentang penyaliban, Yesus tidak bercerita tentang mati terkutuk. Enggak ada. Itu cerita yang dibangun kemudian untuk mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau kita melihat yang ada di dalam Yesaya 43 nomor 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Apa yang diceritakan Kisah Para Rasul 2 nomor 22? Orang Israel harus tahu, inilah dia Yesus. Yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang ditentukan oleh Allah sebagai perantara kepada manusia Bani Israel, di mana Allah melakukan kekuatan mujizat dan tanda-tanda melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Berarti yang bermujizat, menyembuhkan orang buta, orang lumpuh dan seterusnya, itu adalah Allah sang juru selamat itu melalui utusannya Yesus. Yesus itu adalah utusan. Tidak ada yang sampai kepada hakikat juru selamat itu tanpa melalui aku. Aku hanya jalan. Tidak ada juru selamat yang lain. Hanya dia yang mengutus Yesus, itulah juru selamat itu. Makanya Yesus mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, pekerjaan itu juga lah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Makanya keselamatan ketika Yesus itu datang adalah mengimani Yesus sebagai juru selamat. Kenapa? Karena Yesus adalah utusan, sang duta dari juru selamat itu sendiri. Tidak ada yang selamat pada masa Yesus tanpa melalui Yesus, karena dia adalah juru selamat. Juru selamat yang diutus. Makanya Tuhan mengatakan, bukan utusan, bukan duta, tetapi aku sendirilah. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku melakukan pekerjaan bukan dari diriku sendiri. Aku menghakimi bukan dari diriku sendiri. Aku berkata bukan dari diriku sendiri. Aku tidak tahu apa-apa dari diriku. Tidak ada kekuatan dari diriku. Apabila aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu benar. Sebab aku tidak bersaksi tentang diriku sendiri, melainkan Bapa yang mengutus aku juga bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan. Jadi jangan buat juru selamat lain. Juru selamat yang satu itu adalah Tuhannya Yesus. Yesus hanya utusan. Kalau Bu Darni justru menjadikan utusan ini sebagai juru selamat, itu bukan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi tidak ada juru selamat lain. Yesaya 43 nomor 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Mesir? Mengutus juru selamat Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana caranya kemudian Bani Israel yang meninggalkan hukum Taurat itu diselamatkan? Mengutus Yesus untuk mengajak mereka kembali kepada hukum Taurat. Itu Bu, makanya aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Setelah diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel, apa yang Yesus ajarkan? Menyembah dirinya? Tidak. Menyembah kepada Elohim yang adalah satu-satunya juru selamat. Begitu Bu. Jadi terus? Iya, silakan. Bang Juma, kalau ini apalah maksudnya ini Bang Juma? Iya. Ayat 13 ini. Juga seterusnya aku tetap dia katanya. Maksudnya apa itu coba? Aku tetap dia. Kalau dikatakan dia di Siapa? Mesias. Aku itu siapa? Aku di situ itu siapa dan tetap dia itu siapa? Utusan Tuhan. Juga seterusnya. Iya, betul. Yesus dulu, sekarang dan selamanya adalah tetap sama. Tidak pernah berubah. Dia adalah manusia utusan Tuhan yang diberi hakikat sebagai juru selamat kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel kembali kepada Tuhannya Musa. Akulah dia. Nah, kalau dipahami akulah dia itu adalah sebagai Tuhan itu sendiri, maka Yesus akan pasang badan. Di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang datang membawa namaku dan mengatakan akulah dia. Jadi kalau diterjemahkan ego emi itu adalah Allah itu sendiri, maka itulah penyesat itu. Akulah dia di situ adalah Mesias yang diutus untuk Bani Israel. Bukan utusan, Yesus utusan. Bukan duta, Yesus duta. Bang Juma. Terus di Lukas 8 itu ayat 20 Lukas 8 ayat 24. Kan kata si Filipus,
kepada Yesus. Yesus menjawab Filipus, "Jika engkau tidak percaya bahwa aku adalah Dia, matilah engkau dalam dosamu." Filipus, kan serupa ini dengan ini Bang Juma, dengan ayat 13 ini tadi. Juga seterusnya, aku tetap Dia juga. Makanya berani Yesus berkata begitu Bang Juma. Aku tetap Dia, aku adalah Dia. Jika engkau tak percaya, matilah engkau dalam dosamu, Filipus. Kan katanya Bang Juma. Iya. Mana sih kalian ini? Coba. Oke, baik Bu Darni. Akulah Dia menurut Yesus kepada Bani Israel, dan akulah Dia menurut Bu Darni itu berbeda. Mari kita lihat di dalam Yohanes 8. Yohanes 8 kita lihat di data nomor 28. Coba Ibu buka. 4. Ya, Yohanes 8. Maka kata Yesus, ini kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Tuhan kepadaku. Akulah Dia siapa? Akulah Dia siapa, Bu? Ya, kalau akulah Dia itu aku Yesus adalah Dia, ya Elohim gitu. Ini Yesus jelaskan, akulah Dia, bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah Dia Tuhan? Ya kalau Ini menurut di dalam Yohanes 8 ayat 24 ini Bang Juma. Ini 28-nya coba. Kan suruh 28-nya coba. Enggak, 28. kita ke 24 dulu. Kalau ke 24 ini menurut Bang Juma ini ya. Aku tetap Dia. Jika engkau tak percaya aku adalah Dia, matilah engkau dalam dosamu. Kan Dia sama siapa? dengan ini. Dia siapa? Dia itu Elohim, Dia Oh, itu salah, Elohim, akunya itu salah, Yesus. Salah, Kan Ibu. itunya itu di sini. Yesus jelaskan di data 28-nya, Ibu. Aduh. Maka Coba. kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia itu Yesus ya, Iya. anak manusia itu Yesus. Yes. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia itu, Iya. barulah kamu tahu, bahwa akulah Dia. Itulah, Iya, masa nggak ngerti Bang Juma itu dong? Dijelaskan lagi oleh Yesus. Sabar, Assalamualaikum. dijelaskan oleh Yesus. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa ada yang nyariin? Baru bangun biasa. Ini pagi. Waalaikumsalam. Akulah Barulah Dia. kamu tahu Dan bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak tidak berbuat apa-apa dari diriku bahwa aku sendiri, tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku telah berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. diajarkan. Iyalah Bang Juma. Ibu, apakah Aduh, Bang. Bapa pencipta langit dan bumi itu diajarkan atau Iya. mengajarkan? Ya, diajarkan, dan Allah pencipta dan mengajarkan dan memberitahukan. Aduh, Ibu. Kalau Ibu mengatakan Gimana Yesus itu adalah Dia, adalah pencipta, kenapa Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, dan kenapa Dia masih diajarkan kalau Dia adalah Elohim itu? Baca nomor 2. Kan dia diutus, Iya, diutus sebagai manusia ke bumi, rohnya itu loh menjelma. Itulah keajaiban Elohim itu Bang Juma. Berarti akulah Dia di situ adalah Dia sang Mesias yang ditunggu Bani Israel. Baca nomor 29-nya, Bu. Dan Dia yang telah mengutus aku, Dia menyertai aku, Dia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Masa akulah Dia diartikan sebagai Bapa itu sendiri, sementara Yesus tidak seorang diri, melainkan bersama dengan Dia, dan Yesus disertai Dia, dan Yesus tidak dibiarkan sendiri, dan Yesus senantiasa melakukan apa yang diperintahkan dari Dia untuk Dia. Makanya Tuhan mengatakan di Yesaya 43:11, tidak ada juru selamat yang lain. Akulah satu-satunya juru selamat itu. Ini yang Ibu baca Yohanes 8:28 itu 24 membuktikan Yesus itu adalah duta, utusan. Gak boleh Yesus menyeleweng, gak boleh berkhianat dia. Dia adalah pesuruh. Kalau bahasa di kantor, office boy. Kalau dia disuruh ke pasar, harus ke pasar, jangan ke clubbing. Karena Dia adalah juru selamat, maka Dia melakukan apa yang diperintahkan. Yohanes 7, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku lakukan. Maka Dia adalah juru selamat. Dia juru selamat. Bang Juma, juru selamat kan hanya Allah kan Bang Juma? Betul. Bagaimana cara Allah Ya udah. menyelamatkan? Bagaimana cara Allah menyelamatkan?
dengan cara mengutus utusannya. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya, siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya mati di dalam dosanya. Percaya enggak ibu kalau dia adalah utusan Tuhan? Ya, itulah. Kalau ibu percaya dia utusan Tuhan, jangan dituhankan. Bang Jojo dulu. Ayo dulu, aku sama Bang Juma. Ya ini Bang Julio sudah monitor belum? Itu ada Tom Cruise mau naik. Udah. Oke, aku ganti sama Tom Cruise. Halo, selamat sore. Sore Bang Satria Soid. Enggak lah si Tomcat hilang. Loh, kok hilang? Maaf, sebelumnya dari tadi sebenarnya saya mendengarkan, udah berapa kali mendengarkan, dan akhirnya kali ini saya minta naik itu. Jujur sih ada rasa kesedihan dari diri saya gitu loh. Kenapa Bang? Ya saya begini, sebagai seorang Kristen, Ibu Dermani tadi ya, Dernani. Bu Darni lagi sholat asar Bang. Bu Darni yang barusan ngobrol ya, yang minta aku ngomong ya. Iya. Itu banyak menggunakan dalil-dalil Muslim untuk mengatakan pembenarannya. Oh, itu ini Dan Kristen atau Muslim? Sebentar. Dan Bang Zuma pun. Itu Kristen atau Muslim? Saya 100% Kristen, darah saya Kristen, dan saya dibesarkan di Muhammadiyah. Sesimpel itu. Dan Bang Zuma pun banyak menggunakan dalil-dalil Islam untuk dalil-dalil Kristen untuk pembenarannya di mata seorang Ibu Dian Diri. Jadi kesedihan saya itu gini loh, kenapa kita banyak menggunakan dalil orang untuk pembenaran kita. Kita bukan bicara kebenaran ya, setiap kita percaya akan kebenaran kita masing-masing. Benar gak? Setuju gak dengan itu? Setiap kita percaya dengan kebenaran kita masing-masing. Tapi kenapa sedihnya saya dan mirisnya saya dari tadi dengar itu, kenapa lo gitu seorang Nasrani harus membawa dalil-dalil Muslim dan seorang Muslim harus membawa dalil-dalil Kristen untuk pembenarannya, bukan kebenaran ya. Kita bicara pembenaran, karena apa? Seorang untuk menjadi Muslim atau untuk menjadi Kristen atau untuk menjadi Hindu atau untuk menjadi Buddha atau berubah kepercayaan itu dari hati, bukan dari sebuah pembenaran. Bukan dari sebuah pembenaran, bukan dari sebuah dalil-dalil pembenaran. Contohnya kayak saya nih. Saya dari kecil itu sudah dapat beasiswa untuk di Muhammadiyah untuk SMP dan SMA. Nah, saya sering bahkan untuk beberapa ayat-ayat kayak surat-surat An-Nas apa kami itu dihajarkan gitu. Cuman karena memang hati saya bukan hati seorang yang ingin menjadi Muslim, ya saya nggak bakal jadi Muslim. Tapi saya nggak pernah memperdebatkan agama dan membawa dalilnya orang Muslim atau membawa yang saya tahu apa yang saya percaya. Untuk apa Pak? Bang, maksud Anda naik ke sini ini untuk apa Bang? Jadi gini loh, jangan kita menggunakan dalil agama orang buat memperkeruh seseorang, kasihan. Oke. Udah ketangkap poinnya. Silakan Gurunda dijelaskan. Saudara Jojo, sabar Bang ya. Agama Kristen itu adalah agama syiar. Agama Kristen diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, termasuk pada umat Islam. Nah, sekarang apakah saya sebagai apologet diam ketika para misionaris menyampaikan tentang kekristenan kepada umat Islam? Saya diam aja gitu? Saya harus meluruskan ajarannya Yesus. Makanya Anda salah ketika Anda mengatakan saya pembenaran. Ini yang kubacakan dalil-dalil pengakuan Yesus sendiri. Yesus yang mengatakan dirinya, seperti yang uraikan tadi. Apabila kamu meninggikan anak manusia, apakah yang ditinggikan ini anak Tuhan atau anak manusia menurut Yesus? Anak manusia. Anda menganggap Yesus apa? Tuhan kan? Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia. Mana yang harus saya percaya, Anda atau Yesus? Barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bagaimana mungkin umat Islam yang berakal disuruh menyembah makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri?
Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapakku kepadaku. Bagaimana mungkin umat Islam yang berakal mau menuhankan anak sekolah yang masih belajar, yang diajar sama gurunya? Tuhan kami bukan anak sekolah. Tuhan kami bukan siswa yang harus belajar seperti Anda belajar di Muhammadiyah. Yesus belajar, dia diajarkan oleh Tuhan kepadanya. Dan kata Yesus, Ia yang mengutus aku. Bagaimana mungkin kami umat Islam yang berakal mau diajarkan menuhankan utusan? Sementara Tuhan di kitabnya Bani Israel, sabar, jangan pembenaran di sini, Pak. Sementara Tuhan di kitabnya orang Yahudi mengatakan, bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendirilah Tuhan itu. Yesus utusan, berarti bukan Yesus Tuhan. Dia Tuhan menyertai aku. Dia Tuhan tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bagaimana mungkin umat Islam yang punya akal menuhankan office boy kayak begini? Kurir. Yesus kurir, Pak. Jadi jangan katakan saya pembenaran. Bapak yang akal-akalan di dalam iman saudara. Kalau saya tanya satu hal, pasti otak Bapak jatuh dari kepala. Silakan. Ini di mute dulu, John. John, di mute dulu, John. Saudara Nangis, saya John. yang pembenaran, kami umat Islam sebagai apologet meluruskan ajaran Yesus yang adalah Nabi baginda Israel yang Anda lantik menjadi Tuhan. Demikian. Silakan Anda tanggapi. Udah paham, John? Bang Jojon, udah paham belum? Nah sekarang gini ya, kalau dari saya ya kenapa saya percaya Yesus? Ya karena memang. Selamat siang, Suma. Ketemu lagi. Ayo kita head to head, ya. Oke, Bang Jojon. Bang Jojon udah beres ya, Bang Jojon ya. Kita di sini lagi diskusi, jadi saya mohon jangan mengganggu ya. Ya, Bukan Bang Jul mengganggu, ditertibkan dulu, Bang Jul. Bukan mengganggu, karena memang ya kita kan Udah nggak usah merajuk. Ini lagi diskusi kita, nggak usah merajuk. Udah, yuk sama si Tomcat aja. Tomcat. Halo Tomcat. Selamat siang Kak Ros. Apakah Anda sudah berani untuk ditanyai, bukan cuma mau bertanya?